Heho Pop gengs. Pada akhir 2021 kemarin, sebuah pertemuan besar terjadi antara Vladimir Putin selaku Presiden Rusia dan Joe Biden selaku Presiden Amerika. Dalam pertemuan yang direncanakan sebagai tindakan damai tersebut, tidak disangka berlangsung alot. Dari Putin maupun Biden, keduanya tidak sama sekali memasang wajah ramah dan bahkan saling tebar ancaman. Hal ini membuat dunia membicarakan kedua negara, utamanya di kapasitas militer, dan tidak lupa pula membahas pasukan khusus masing-masing negara. Rusia dengan Spetsnaz-nya dan Amerika dengan Navy SEAL. Nah, hari ini mari kita juga nimbrung membicarakan kedua pasukan khusus tadi dalam DP Versus berikut. Sebagai pasukan khusus, tentu saja komposisi personil pasukan ini juga khusus alias istimewa. Dan ini berasal dari proses rekrutmen khusus yang gak kayak tentara biasa. Bagi tentara Rusia untuk masuk Spetsnaz tentu bukan hal yang mudah. Perekrutan dari pasukan khusus ini memiliki beberapa macam seleksi yang harus dilakukan untuk mendapatkan The Crimson Beret. Mulai dari yang mudah dulu seperti combat training yang merupakan simulasi huru-hara, di mana semua peserta harus bertahan dari gempuran massa yang diperankan oleh para instruktur. Lalu ada halang rintang yang ditujukan untuk menjadi simulasi misi pengepungan dalam gedung maupun di luar gedung. Di sini, ketangkasan dan kelincahan calon member Spetsnaz pun diuji. Setelah itu masuk ke ujian menembak, di mana satu orang harus berhasil mengenai target dalam 14 detik dengan 12 peluru. Hal ini tentu wajib karena Spetsnaz adalah pasukan khusus bersenjata, jadi tembakannya harus setepat mungkin. Nah, lalu masuk ke tahap berikutnya yang sudah mulai agak sadis, yaitu Long March 11 km. Kalau dilihat memang Long March ini kayak Long March militer biasa dengan menggunakan full combat gear. Namun jangan salah karena di tengah perjalanan para rekrutan akan diuji dengan berbagai rintangan yang disetting semirip mungkin dengan suasana perang. Mulai dari gelinding-gelinding supaya nggak terdeteksi musuh, menyelamatkan teman yang terluka, simulasi dibombardir serangan udara, melewati danau, hisap-hisap gas air mata, hingga kembali masuk di jalur tembak yang menjadi akhir dari Long March tersebut. Long March tadi merupakan salah satu yang terberat yang biasanya memakan korban seperti patah kaki, lalu sesak nafas, hingga banyak yang harus mengundurkan diri. Nah, sekarang ada yang terakhir yaitu one-on-one combat atau sparring 1 lawan 1. Seperti yang kita lihat, mereka nggak ngelawan sesama mereka tapi ngelawan instruktur yang jelas lebih terlatih. Makanya di sini banyak yang gugur dan cuma berakhir bonyok doang. Bagi mereka yang bertahan, maka mereka lah yang dianggap pantas untuk masuk Spetsnaz dan mendapatkan Crimson Beret. Sedangkan untuk Navy SEALs juga tidak kalah gila dari perekrutan yang tadi. Dalam tesnya untuk menjadi seorang Navy SEALs, para tentara harus mengikuti physical screening test terlebih dahulu. Tes ini merupakan serangkaian tes fisik yang dibutuhkan, seperti berenang pakai full combat gear sejauh 500 meter dalam 12 menit, 50 push up dalam 2 menit, 50 sit up dalam 2 menit, lalu 10 pull up tanpa batasan waktu. Kalau lulus dari tes pertama ini, maka semua kandidat akan dipindahkan ke pusat pelatihan yang lebih keji. Di pusat pelatihan ini, setiap hari dalam seminggu, mereka harus berlari 7 km dan juga renang 2000 meter. Jadi selain fisik, mental juga diuji, karena siapa sih yang tahan tubuhnya digenjot seminggu penuh? Namun siksaannya belum cukup sampai di situ, karena yang terakhir adalah Hell Week. Dari namanya aja kita udah tahu kalau hal ini tuh bukan kaleng-kaleng. Hell Week pertama dimulai dengan berendam di es batu dulu supaya ototnya santuy. Setelah itu ada tes melepaskan diri di bawah air, di mana kandidat akan diikat erat lalu berusaha keluar sendiri. Lalu pindah ke Long March sejauh 10 km dengan simulasi perang. Kemudian masuk ke Log PT yang menguji kerjasama, fisik, dan ketangkasan. Setelah itu mereka diterbangkan pakai helikopter cuman buat disuruh terjun ke air doang. Nah, yang terakhir ada tes ketahanan dengan berendam di pinggir pantai. Tes ketahanan terakhir ini nih yang paling parah, karena biasanya para kandidat harus tahan selama 24 jam yang dimulai dari jam 2 siang hingga jam 2 siang lagi. Wow, kalau aku ikutan udah meninggoy kali ya. Nah, bagi yang berhasil bakal menjadi kandidat yang lulus dan siap beroperasi untuk Navy SEALs.
Kalau udah masuk, sekarang kita bahas lagi peralatan tempur atau combat gear dari kedua belah pihak. Untuk Spetsnaz, combat gear yang digunakan meliputi baju militer dengan warna hijau serta abu loreng. Nah, di atas baju militer ini dipasangkan body armor, load bearing vest, dan tidak lupa juga combat helmet. Di bagian persenjataan ada berbagai jenis senjata yang digunakan, seperti MP443 Gretsch, kemudian AK-12, OSV-96, GM-94, RPG-28, dan yang paling mematikan 9K-38 yang merupakan peluncur roket anti-tank. Nah, varian senjata yang sangat banyak ini digunakan berdasarkan kondisi-kondisi spesifik dalam misi yang dijalankan. Oh iya, ada juga perangkat teknologi lain yang dipasang di tubuh para member Spetsnaz seperti GPS, penyadap, alat komunikasi, dan alat lainnya yang bisa menunjang. Sedangkan untuk Navy SEAL, bisa kita lihat kalau loreng yang digunakan berwarna coklat. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2000-an, kebanyakan misi Navy SEAL berada di daerah gurun. Jadi warna tadi untuk menunjang kamuflase yang dilakukan. Untuk senjata yang digunakan kemudian juga banyak seperti pistol MK28, Sig Sauer MPX, Sig Sauer MCX, M26 Mass, Barrett, hingga misil anti-tank M3 Mouse. Dalam penggunaan senjata ini, kebanyakan operasi dari Navy SEAL hanya sering menggunakan pistol, submachine gun, dan juga rifle, karena misi mereka memang penyerbuan dan bukan pertahanan. Makanya senjatanya rata-rata senjata dengan tembakan cepat. Dari hal yang kita bahas tadi, sudah tentu kedua belah pihak pasukan khusus adalah kekuatan militer yang sangat diandalkan oleh kedua negara. Makanya efektivitas dari kedua belah pasukan khusus selalu diandalkan dalam berbagai misi di dalam dan juga luar negeri. Bahkan mungkin saja kebanyakan misi yang dilakukan di luar wilayah negara mereka sendiri. Contohnya saja Spetsnaz. Dalam sejarah dunia, tim ini pernah mencengangkan dunia dalam misi bernama Operation 33. Misi ini berlangsung pada tahun 1979 oleh Uni Soviet di Afghanistan untuk mengembalikan pemerintahan Afghanistan ke tangan yang sah setelah kudeta bersenjata tadi. Bayangin aja, dalam misi ini pasukan Spetsnaz berhasil melumpuhkan lebih dari 2.300 orang bersenjata dengan kurang dari 100 orang pasukan. Hal ini dilakukan dalam waktu 8 jam. Jadi kebayang dong, aksi mereka itu tentu hampir-hampir mirip dengan film Hollywood. Sedangkan untuk Navy SEALs, ada Operation Desert Storm yang saking terkenalnya bahkan dijadikan game untuk PlayStation 2. Misi ini berlangsung pada Agustus tahun 1990 dan menjadi konflik bersenjata paling mengerikan bagi Amerika setelah Perang Vietnam. Misi ini juga dikenal bernama Gulf War atau Perang Teluk yang terjadi di Irak. Dalam misinya, Navy SEAL menjadi penyerang utama sekaligus pembuat strategi bertahan. Makanya dengan perencanaan yang matang, Navy SEAL berhasil terus melawan sekaligus bertahan hingga Februari 1991 atau sekitar 6 bulan lamanya. Dari misi ini Navy SEAL membuktikan bahwa mereka adalah pasukan yang paling fleksibel yang ada di dunia. Dari penjelasan tadi, di antara keduanya, kamu pilih yang mana nih yang lebih hebat? Kalau aku sih jadi bingung kalau disuruh milih.